teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Satria Sabdullah. Nama saya Vincent Zega. Nama saya Tidarta Susamsinazara. Nama saya Salam Sarefa. Nama saya Sidul Zaid. Nama saya Ridwan Fuzul. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis bahaya penularan dan pencegahan HIV/AIDS. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian penyakit HIV/AIDS. Yang pertama yaitu virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Perlu kita ketahui, HIV adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV ini seperti binatang kecil yang seperti binatang berbulu babi, yaitu binatang laut yang berbulu tegak dan tajam. Kami akan menyediakan gambarnya di sini. Tubuh manusia itu mempunyai sel-sel darah putih yang berfungsi untuk melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan demikian, sel-sel darah putih inilah yang akan melindungi tubuh manusia dari virus-virus yang akan menyerang tubuh manusia. Dan ketika sel-sel darah putih ini berhasil diserang oleh virus, maka inilah yang disebut dengan kekebalan tubuh manusia akan melemah. Nah, seseorang yang terinfeksi oleh HIV berarti mengidap HIV di dalam tubuhnya atau pengidap HIV. Orang telah terinfeksi HIV dalam beberapa tahun pertama belum menunjukkan gejala apapun. Ya, sehingga secara kalau kita lihat secara kasat mata, orang yang terkena HIV seolah-olah tidak terkena HIV. Namun, meskipun begitu, orang yang sudah mengidap penyakit HIV itu akan tetap bisa mengedarkan atau menyebarkan virus HIV tersebut kepada orang lain. Namun setelah periode 7-10 tahun, jika kekebalan tubuhnya sudah mulai melemah karena berbagai infeksi lain, maka seorang pengidap HIV akan mulai menunjukkan gejala-gejala dan tanda-tanda bermacam-macam penyakit yang muncul karena daya tahan tubuhnya yang sangat rendah. Dan pada keadaan seperti inilah seseorang tersebut disebut sebagai penderita AIDS. Dan kemudian kedua yaitu penyakit AIDS. AIDS ini merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sindrom ini yang bahasa Indonesianya merupakan sindroma yang merupakan kumpulan gejala dan tanda penyakit. Defisiensi sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kekurangan. Imun berarti kekebalan, sedangkan acquired berarti diperoleh atau didapat. Dalam hal ini, diperoleh mempunyai pengertian bahwa AIDS bukan penyakit keturunan. Artinya AIDS ini bukanlah penyakit keturunan yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya atau dari keluarga mereka yang lain. Seseorang yang menderita AIDS ini bukan karena keturunan, oleh karena itu AIDS dapat diartikan sebagai kumpulan tanda dan gejala penyakit yang terjadi karena hilangnya sistem kekebalan tubuh seorang manusia. Nah, apa saja sih bahaya penyakit HIV atau AIDS ini? Teman-teman perlu tahu bahwa ada 7 bahaya penyakit AIDS ataupun HIV dalam diri kita jika kita terkena penyakit ini. Yang pertama, AIDS akan menyebabkan kekebalan tubuh kita menurun. Karena AIDS ini merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mudah menular dan mematikan. Yang kedua adalah kematian. Karena terlalu lamanya seseorang menderita AIDS, maka ketika tubuhnya benar-benar melemah, maka dia tidak punya kekuatan lagi dan akhirnya menyebabkan yang namanya kematian. Nah, kemudian ketiga yaitu serangan bagi anak muda. Kelompok risiko yang sangat tinggi mengalami atau terjadinya penyakit ini adalah anak-anak muda yang mengalami kelainan seperti homoseksual, heteroseksual, dan juga promiskuitas atau perkawinan yang lebih daripada satu. Juga termasuk penggunaan jarum suntik, pecandu narkotik, dan free sex, serta juga orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai moral, etik, dan agama. Khususnya ini sering terjadi pada para remaja atau generasi muda usia 13-25 tahun. Dan kemudian bahaya yang lain yaitu tidak bermoral. Dan kelima, permasalahan lain yang sangat berdampak tinggi bagi penularan virus AIDS adalah remaja meninggalkan rumah tanpa izin dan menjadi anak jalanan, dan juga tunasusila yang melakukan seksual aktif dan pencandu narkoba secara bebas dan tidak terjaga kebersihan atau kesehatannya. Keenam, bisa juga menyebabkan bunuh diri. Dan terakhir, bisa menyebabkan terjadinya kegilaan.
yang mengandung HIV, yaitu melalui A. Hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV. Hubungan seksual ini bisa homoseksual maupun heteroseksual. B. Alat jarum suntik atau alat suntik lainnya, atau akupunktur, tindik, tato yang tercemar oleh HIV. Oleh sebab itu, pemakaian jarum suntik secara bersama-sama oleh para pecandu narkotika akan mudah menularkan HIV di antara mereka bila salah satu di antara mereka seorang pengidap HIV. C. Ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya. 2. Gejala penularan HIV atau AIDS. Gejala penularan HIV atau AIDS terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV. Seseorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala seperti flu, yaitu A. Demam, B. Rasa lemah dan lesu, C. Sendi-sendi terasa nyeri, D. Batuk, E. Nyeri tenggorokan. Gejala selanjutnya akan memasuki tahap di mana sudah mulai timbul gejala-gejala yang mirip dengan gejala-gejala penyakit lainnya, yaitu A. Demam berkepanjangan, B. Penurunan berat badan atau lebih dari 10% dalam waktu 3 hari, C. Kelemahan tubuh yang mengganggu atau menurunnya aktivitas fisik sehari-hari, D. Pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha dan ketiak, E. Diare dan mengencer terus-menerus tanpa sebab dan jelas, F. Batuk dan sesak napas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, G. Kulit gatal dan bercacar merah kebiruan. Gejala penurunan kekebalan tubuh ditandai dengan mudah diserang penyakit lain dan disebut dengan infeksi opportunistik. Maksudnya adalah penyakit yang disebabkan baik oleh virus lain, bakteri, jarum, dan parasiten atau yang bisa juga hidup dalam tubuh kita. Yang bila sistem kekebalan tubuh baik, kuman ini dapat dikendalikan oleh tubuh. Pada tahap ini pengidap HIV telah berkembang menjadi penyakit AIDS. Gejala AIDS yang ditimbulkan adalah radang paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut dan tenggorokan, D. Kanker kulit, E. TBC, F. Gangguan susunan saraf. Penjelasan dari Rinca yaitu 3 perjalanan infeksi HIV dalam tubuh manusia. Yang pertama dulu saya menjelaskan tentang kekebalan tubuh manusia. Kekebalan tubuh menggambarkan tentang fungsi sel darah putih dalam tubuh seseorang sebagai sistem kekebalan tubuh untuk menghadapi serangan kuman, virus, dan lainnya. Sel darah putih ini dikenal dengan CD4 atau yang disebut dengan hemofit. CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang menjadi sasaran penyerangan HIV. Apabila HIV masuk ke dalam darah manusia, sel inilah yang digunakan untuk memperbanyak dirinya. Jumlah CD4 pada seorang yang sehat yaitu sekitar 500 sampai 1500 sel per milimeter kubik darah. Menurut teori yang telah diterima secara luas, HIV menyerang sel darah putih, khususnya yang dinamakan CD4, yang berperan sebagai menjaga kekebalan tubuh manusia. HIV ini masuk ke dalam tubuh secara diam-diam seolah tidak ada satupun bala tentara CD4. Kemudian HIV menyusup molekul reseptor CD4 agar HIV tidak masuk ke dalam CD4. Setelah masuk, HIV membajak genetik sel CD4
secara diam-diam dan menggunakan CD4 sebagai tempat HIV memperbanyak dirinya. HIV memakan waktu yang lama sebelum memperbanyak diri. Ia bersembunyi di dalam CD4 dalam waktu yang cukup lama dan mulai memperbanyak diri dalam waktu yang banyak serta merusak CD4. Dengan sembunyi di dalam CD4 itu pula ia dapat menghindari serangan antibodi yang beredar di dalam darah dan berusaha membunuhnya karena CD4 tidak dapat membunuh dirinya sendiri. Saat HIV masuk ke dalam tubuh manusia, maka di masa itulah ia melakukan inkubasi yang lama, antara 7 sampai 10 tahun. Masa inkubasi ini ia memperbanyak bibit penyakit di dalam tubuh sampai mulai orang tersebut menunjukkan tanda-tanda dan gejala-gejala sakitnya. Fase perkembangan perjalanan HIV di dalam tubuh manusia secara umum dibagi 4 fase, yaitu fase window period, B fase asimptomatik atau tanpa gejala, C fase simptomatik atau bergejala, dan D fase AIDS. Yang pertama yaitu fase window period, yaitu fase di mana orang tersebut terkena serangan HIV tetapi tidak dapat diperiksa darahnya karena belum menunjukkan hasil apa-apa atau masih negatif. Kedua, fase simptomatik atau tanpa gejala. Fase ini tidak menunjukkan gejala sama sekali, tapi perlahan jumlah CD4 dalam darah menurun karena diserang oleh HIV. C. Fase simptomatik atau bergejala. Fase ini seseorang yang mengidap HIV akan mengalami gejala-gejala ringan tapi tidak mengancam nyawanya, seperti demam yang bertahan lebih dari sebulan, berat badan menurun sampai 10%, diare selama sebulan. Seringkali gejala-gejala dramatis mulai muncul pada kulit, infeksi mulut, lidah yang sering terlihat dilapisi oleh lapisan putih, herpes, dan lainnya. Kehadiran satu atau lebih tanda-tanda terakhir ini menunjukkan seseorang sudah berpindah dari tahapan HIV menuju AIDS. D. Fase AIDS. Pada fase ini, seseorang yang mengidap HIV telah menunjukkan gejala AIDS yang menyangkut tanda-tanda khas AIDS, yaitu infeksi oportunistik atau penyakit yang muncul karena kekebalan tubuh manusia yang melemah, seperti pneumocystis carini atau PCP, atau radang paru-paru, kasdidiasis atau jamur, Charcot-Marie Tooth, atau kanker kulit, tuberkulosis atau TBC, berat badan menurun drastis, diare tanpa berhenti, dan penyakit lainnya yang berakibat fatal. Gangguan saraf juga sering dilaporkan adanya, hilang ketajaman daya ingat, timbulnya gejala gangguan mental, dan perubahan perilaku secara progresif. Disfungsi kognitif sering terjadi dengan tanda-tanda awal diantaranya ada tremor atau gemetar tubuh serta kelambanan bergerak. Akan melanjutkan penjelasan. Bagian 4. Perilaku bersifat tinggi. A. Wanita dan laki-laki berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual dan pasangannya. Bagian B. Wanita dan pria tuna susila serta pelanggan mereka. Bagian C. Orang-orang yang melakukan hubungan seksual tidak wajar, seperti hubungan seks melalui dubur atau anal dan mulut, misalnya pada homoseksual dan biseksual. Bagian D. Penyalahgunaan narkotika dengan suntikan yang menggunakan jarum suntik secara bersamaan atau bergantian. Bagian nomor 5. Hal-hal yang tidak menularkan HIV. A. Bersenggolan dengan pengidap HIV. B. Berjabat tangan. C. Penderita AIDS bersin atau batuk-batuk di tempat kita. D. Sama-sama berenang di kolam renang. E. Menggunakan WC yang sama dengan pengidap HIV. F. Melalui gigitan nyamuk dan serangga lainnya. Bagian D. Pencegahan penyakit HIV atau AIDS. 1. Pencegahan penularan melalui hubungan seksual. A.
tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah atau abstinensi. Hubungan seksual hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah. Bagian B, bila telah menikah, hanya mengadakan hubungan seksual dengan pasangan sendiri, yaitu suami istri sendiri, tidak mengadakan hubungan seksual di luar nikah. Bagian C, bila salah satu pasangan sudah terinfeksi HIV, maka dalam melakukan hubungan seksual harus menggunakan kondom secara benar dan konsisten. Ketiga konsep pencegahan tersebut dikenal dengan istilah ABCE: abstinence, be faithful, condom, education. D. Mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual di luar nikah. 2. Pencegahan penularan melalui darah. A. Transfusi darah. B. Penggunaan produk darah dan plasma. C. Penggunaan alat suntik dan alat lain yang melukai kulit. Bagian 3. Pencegahan penularan dari ibu kepada anak. Seorang ibu terinfeksi HIV, risiko penularan terhadap janin yang dikandung atau bayinya cukup besar, kemungkinan sebesar 30-40%. Risiko itu akan semakin besar bila si ibu telah terkena atau menunjukkan gejala AIDS. Di samping itu, menyebarkan informasi tentang HIV atau AIDS adalah cara lain untuk melindungi teman, keluarga, dan lingkungan dari penyebaran HIV atau AIDS. Hal ini dapat diwujudkan dalam kegiatan sederhana. 1. Berikan informasi yang benar dan tepat yang sudah Anda terima kepada lingkungan Anda sendiri, misalnya keluarga, teman, tetangga, dan lain-lain. 2. Jika dalam percakapan sehari-hari Anda mendengar informasi yang salah tentang HIV atau AIDS, langsung diperbaiki dengan cara yang benar dalam lingkungan sekolah antar institusi pendidikan. 1. Mengusulkan adanya diskusi dan seminar atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan HIV atau AIDS. Kedua, mengadakan kegiatan lain yang berkaitan dengan masalah HIV atau AIDS, misalnya lomba poster, lomba mengarang, dan lain sebagainya. Dari uraian di atas, kita mengetahui ada beberapa hal penting dalam mengurangi risiko terjadinya penularan HIV atau AIDS. 1. Tidak melakukan hubungan seks bagi yang baru menikah. Kedua, selalu menghindarkan diri dari penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkotik, heroin, ganja, dan lain-lain. Ketiga, menjauhkan diri dari minuman yang memabukkan. Keempat, sebanyak tidak menggunakan alat-alat seperti alat suntik, alat tindik, alat tato, pisau cukur, atau sikat gigi bersama orang lain. Kelima, selalu membersihkan atau mensterilkan peralatan medis atau non-medis, khususnya yang berhubungan dengan tubuh manusia. Kita akan masuk bagian E, pengobatan penyakit AIDS. Pertama-tama dulu kita perlu tahu bahwa sampai sekarang belum ada obat yang tepat untuk menyembuhkan penderita AIDS secara total. Ada beberapa jenis obat yang telah ditemukan yang berfungsi hanya untuk memperlambat perkembangan virus HIV. Obat-obat tersebut adalah 1. AZT yang artinya azidotimiden. 2. DDI yang dimaksud dengan DDI didextrinosin. Yang ketiga DDC didextricitiden. Akan tetapi obat AZT, DDI, dan DDC ini belum menjamin proses penyembuhan. Ini mungkin hanya memperpanjang hidup penderita untuk 1 atau 2 tahun saja. Masuk kita bagian F, tes HIV. 1. Macam-macam tes untuk mendeteksi infeksi HIV. Bagian A, tes secara ELISA, enzim lin immunosorbet assay. B. Tes secara immunoblood atau western blot. Bagian nomor 2, hasil tes HIV. Bagian A, hasil tes positif berarti seorang mempunyai antibodi atau zat anti terhadap virus HIV. Dengan demikian, ia tentu telah terinfeksi HIV. Hasil positif ini juga berarti orang tersebut dapat menularkan HIV kepada orang lain. B.
Hasil tes negatif berarti 1. Orang tersebut tidak terinfeksi HIV. 2. Orang tersebut terinfeksi HIV tetapi tes tersebut dilakukan pada periode jendela, yaitu masa 1 sampai 6 bulan sejak orang itu tersebut terinfeksi HIV. Tubuh masih belum membentuk antibodi. Oleh karena antibodi baru terbentuk 1 sampai 6 bulan setelah infeksi. C. Hasil tes ELISA yang positif harus dipastikan dengan cara Western blot. D. Bila hasil tes negatif, maka untuk memastikan tes diulangi lagi setelah 3 sampai 6 bulan. Melanjutkan penjelasan dari lesson dulu. Sekarang masuk nomor 3, penerapan tes HIV. Tes HIV wajib dilakukan terhadap darah transfusi, alat tubuh atau jaringan tubuh, sel telur atau sperma yang disumbangkan atau didonorkan. Namun tes HIV sebaiknya dilakukan pada mereka yang mempunyai perilaku berisiko tinggi, pernah menjalani transfusi darah beberapa tahun lalu, tidak sembuh dari gejala demam, batuk atau diare yang lama, mengalami penurunan berat badan yang baik tanpa sebab-sebab yang jelas, orang yang khawatir sudah terkena HIV. 4. Manfaat tes HIV. Diketahui status HIV positif negatif apabila tes dilakukan lebih dini, berarti adanya infeksi diketahui sejak dini. B. Namun di samping manfaat ini, ada juga dampak negatif yang mungkin disertai oleh sebagian orang sebagai tes HIV. Bagi mereka yang baru tahu hasil tes HIV-nya positif, merasakan adanya masalah yang berat sehingga dapat terjadi gangguan emosi, rasa terpukul yang hebat juga dapat terjadi karena adanya stigmatisasi terhadap mereka berupa tindakan diskriminasi atas berbagai hal seperti tempat tinggal, perumahan, pekerjaan, pendidikan, atau lain-lain serta penderita mungkin dikecilkan. Oleh sebab itu, informasi yang benar dan tepat pula perlu diperluaskan ke kalangan masyarakat dan semua sektor kehidupan agar stigmatisasi dan diskriminasi terhadap pengidap HIV tidak terjadi. B. Persyaratan tes HIV. A. Harus dilaksanakan dengan sukarela. B. Seorang yang akan dites harus diberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai tes HIV. C. Kepada orang yang akan menjalani tes harus diberikan konseling sebelum tes dan sesudah tes. Konseling ini dimaksudkan cara lain untuk membantu mempersiapkan mental penderita dan mengatasi masalah yang mungkin dihadapi. D. Hasil tes dirahasiakan. Baik teman-teman, demikian saja presentasi dari kami. Kesimpulannya, HIV atau AIDS ini merupakan salah satu penyakit yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Dan kita sebagai remaja-remaja perlu menghindari penyakit HIV atau AIDS ini karena kebanyakan yang terkena atau terjangkit penyakit ini adalah anak-anak muda yang masuk dalam pergaulan bebas. Jadi jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari cara penuturan dan penjelasan kami mohon maaf dan kami mohon teman-teman memakluminya. Dan jika ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, kalian bisa